Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbatu membuat Yesus makin kelelahan. Akhirnya, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami, termasuk di dalam keluarga. Kita pun diajak untuk optimis dan yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, kita bisa mengatasi masalah kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau memberikan teladan rela berkorban, dan tidak mudah menyerah dan mengajak kami bangkit kembali. Manakala kami jatuh, gagal, dan putus asa dalam memikul beban hidup. Engkau terjatuh untuk kedua kali, namun Engkau tetap bangkit kembali. Semoga kami pun tidak mudah putus asa dan mau bangkit kembali. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah, tetap karena ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang mengikuti jalan salib Yesus, tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem. Bagi mereka yang menangisinya, Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dengan membantu dan menghibur mereka? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kasihan pada penderitaan sesama. Namun, terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yang sejati Kini akan dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi. Namun, kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh. Dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran untuk bangkit kembali? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa.
Semoga kami mampu meneladani perjuangan dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkan. Bukanlah Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah merebus dunia. akhirnya sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang, pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan mengawali mereka, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara, kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, putramu, Yesus dipermalukan dan diremehkan oleh para serdadu yang kasar dan kejam. Berikanlah kami kepekaan dan kelembutan hati, agar tidak mempermalukan dan menghina sesama kami. Semoga dengan semangat kasih dan pengorbanan, martabat kami sebagai manusia semakin dimuliakan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi teman-teman, orang tua, dan keluarga kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Pakaianmu Dibagikan martabatmu direndahkan. kau tinggikan hartaku. Perhentian 11. Yesus ditakut di kayu salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa ditanggungnya. Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengibah. Kita sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini, kita telah menyalibkan Yesus lagi. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kami juga sering menyalibkan teman-teman kami sendiri ketika kami memusuhi dan mengucilkan mereka dari pergaulan. Semoga kami mampu untuk mengasihi teman-teman yang kami anggap sebagai musuh dan seringkali menjengkelkan bagi kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dari Kau melihat terbilang yang menghujat.
Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung bergelayut. Suasana mencekam, langit semakin gelap. Tepat pukul 3 sore, petir menggelegar memekakan telinga. Yesus berseru, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus wafat. Saat hening tidak ada nyanyian. Silakan Rachel. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, dengan wafat di salib, selesai sudah derita Yesus Putramu. Cinta, kesetiaan, ketaatan, kerelaan berkorban adalah teladan yang diwariskan Yesus kepada kami. Semoga kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kami semakin harmonis karena tercipta kedamaian dan kasih persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga kami semakin kuatkan ketika harus berkorban bagi sesama dan diri kami sendiri, sehingga kami tidak mudah mengeluh dan menyerah walaupun perjuangan itu terasa sangat berat. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Kasihanilah kami. Biji Biji matimu hasilkan buah yang berlimpahan. wafatmu Menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan Sebab salib dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. di kaki salib berdiri Bunda Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa orang lain. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus. Bunda Maria menyambut dan memangku jenazah Yesus yang penuh luka. Semua peristiwa itu disimpan dalam hatinya. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mencurahkan cinta-Mu kepada kami manusia berdosa dengan cinta sehabis-habisnya. Bantulah kami agar sanggup menanggung beban hidup, bersikap baik dan tulus terhadap semua orang yang kami jumpai, seturut teladan Bunda Maria. Semoga kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Kasihanilah kami.
Salib tanda Dan kehinaan jadi lambang karena Tuhan menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap ketika jenazah Yesus dimakamkan sesuai dengan adat Yahudi. Ternyata maut tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Teman-teman, kegelapan kubur sangat menakutkan. Kesunyiannya sangat menggetarkan. Namun disitulah Yesus memasukinya. Kebangkitannya merupakan tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita yang beriman pada Kristus diajak untuk tidak takut terhadap maut. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan dan kematian Yesus Putramu demi keselamatan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Allah yang menguasai kehidupan dan kematian. Semoga kami semakin sanggup berkorban bagi semua sesama dan keluarga. Semoga bantuan yang kami berikan menjadi tanda bahwa kami semakin peduli pada sesama yang menderita. Amin. Tuhan, kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami Tuhan Yesus dimakamkan mau dalam kesetiaan sampai bangkit. Jika dimungkinkan, salib besar diletakkan di depan altar dan umat menghormati salib itu dengan mencium salib. Silakan yang mempunyai salib kalung atau salib besar dekat dengan kamar kita, silakan diambil dan salib itu dicium. Dicium atau dihormati. Membungkuk istilahnya. Silakan, Rachel. Teman-teman remaja yang terkasih, Tuhan Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, telah menderita dan wafat di kayu salib karena cinta dan demi keselamatan manusia. Dia dengan tulus menanggung seluruh dosa dan kesalahan manusia. Marilah kita meneladani pengorbanan dan ketabahan hati Yesus dalam hidup kita sehari-hari, terutama dengan memperjuangkan persaudaraan sejati di keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Amin. Pengumuman untuk Marilah hari ini kita ibadat Jumat Agung ada di channel saya, Kevin Nathanael. Itu nanti diadakan jam 4 sorean. Iya, jam 4 sore. Nanti kalau misalkan ganti waktu dikabarkan lagi.
Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga kaum muda semakin peka terhadap kebutuhan sesama, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan, semakin mampu meneladani pengorbanan-Mu dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah memuji Tuhan karena Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab kasihnya tak terhingga selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Ibarat jalan salib telah selesai. Faktakanlah kasih Allah dalam hidup dan keluarga. Syukur kepada Allah. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadat jalan salib ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dalam doa dan kasih persaudaraan kita. Selamat hari Jumat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.